Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengukur voltase atau tegangan DC. Di depan saya sudah disiapkan avometer yang jenis analog, kemudian ada 2 buah baterai sepeda motor, dan 1 buah baterai yang tegangannya 9 volt. Sebelum melakukan pengukuran tegangan DC, pastikan pointer pada avometer berada pada titik 0. Kemudian siapkan test pins. Untuk yang Sanwa, di sini ada covernya, bisa dilepas dulu. Jika avometer kalian tipenya seperti ini, test pinnya terpisah dari avometernya, sambungkan dulu kabel merah ke bagian yang ada tanda positif. Kemudian kabel warna hitam atau test pin warna hitam ke negatif. Sebelum melakukan pengukuran tegangan, harus diketahui dulu berapa voltase normal pada komponen yang akan kita ukur. Di sini saya menggunakan 2 baterai sepeda motor. Sebelah kiri ada baterai jenis premium GM5Z3B. Kemudian di sebelah kanan ada baterai MF atau maintenance free tipe GTZ5S. Nah, kedua baterai ini biasa dipakai pada sepeda motor dan voltase normalnya adalah 12 volt. Pertama, saya akan melakukan pengukuran tegangan pada baterai tipe GM5Z3B. Baterai ini adalah baterai premium atau biasa disebut aki basah. Kemudian kita putar range selector knob pada DC volt. Kita gerakan pelan-pelan. Karena komponen yang akan kita ukur memiliki voltase normal 12 volt, maka range selector knob diarahkan di angka 50. Kemudian tempelkan test pins warna merah ke kutub positif baterai dan test pin warna hitam ke kutub negatif baterai. Di sini sudah terbaca berapa voltasenya. Karena kita akan mengukur tegangan DC, maka kita hanya berfokus pada angka-angka yang berderet yang saya lingkari. Karena tadi range selector knob diarahkan pada angka 50, maka kita perhatikan angka yang di ujungnya 50. Kemudian yang kedua, kita hitung ada berapa strip dari 0 sampai 10. Kemudian dari angka 10 kita bagi dari berapa strip yang telah kita hitung tadi. Maka 1 strip pada selektor 50 bernilai 1 volt. Selanjutnya kita perkecil, kita hanya berfokus pada angka-angka di deretan dari 0 sampai 10. Pointer atau penunjuk berada di antara garis 6 dan 7.
Sehingga bisa kita simpulkan hasil pengukuran tegangan baterai kurang lebih 6,5 volt. Selanjutnya pengukuran saya lanjutkan dengan menggunakan baterai tipe GTZ5S, baterai MF atau maintenance free. Sama dengan langkah yang tadi, hubungkan tes pins warna merah ke kutub positif baterai, kemudian tes pins warna hitam ke kutub negatif baterai. Karena range selector knob tidak saya ubah, yaitu masih berada pada titik 50 DC volt, maka hasil pengukuran setiap satu strip masih sama nilainya, yaitu 1 volt. Kemudian kita berfokus pada pointer yang berada di antara angka 10 dan angka 20. Tinggal dihitung dari titik 10 ada lebih 3 strip, maka kesimpulannya hasil pengukuran tegangan DC adalah 13 volt. Terakhir saya akan menggunakan baterai 9 volt. Untuk mengetahui kutub positif dan negatifnya, tinggal kita lihat bagian samping baterai. Karena komponen yang akan kita ukur memiliki voltase 9 volt, maka kita juga harus merubah range selector knob ke angka 10 DC volt. Posisi range selector knob harus lebih tinggi dari voltase standar komponen yang akan kita ukur. Selanjutnya hubungkan tes pin warna merah ke kutub positif dan tes pin hitam ke kutub negatif. Ya, pointer sudah naik. Setelah itu, karena tadi kita meletakkan selektor di angka 10, maka perhatikan juga skala yang angka terakhirnya angka 10. Pada selektor knob 10, maka hitungan garis setiap satu strip akan berbeda lagi. Cara menghitungnya, pertama kita perhatikan angka terkecil, yaitu angka 2. Kemudian dari 0 ke 2 terdapat 10 strip. Maka rumusnya adalah didapat hasil satu strip pada range selector knob DC volt 10 bernilai 0,2 volt. Setelah itu kita fokuskan lagi, kita perhatikan lagi angka di antara 8 sampai 10. Karena pointer menunjukkan di antara garis-garis tersebut. Karena satu strip itu bernilai 0,2, maka hasil pengukuran didapat 9,8 volt. Maka kesimpulannya, hasil pengukuran baterai yang ketiga adalah 9,8 volt. Untuk lebih mempermudah, sebelum kita mengukur, bisa dicatat dulu bahwa ketika range selector knob berada pada titik 10 DC volt, maka setiap satu strip bernilai 0,2 volt. Kemudian, ketika range selector knob berada di posisi 50 DC volt, maka setiap satu strip bernilai 1 volt. Dan ketika range selector knob berada di posisi 250 DC volt, maka setiap satu strip bernilai 5 volt.
Setelah selesai melakukan pengukuran, maka kita kembalikan lagi range selector knob ke posisi off. Nah, untuk memutar range selector knob ini tidak ada aturan baku ya, bisa diputar ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Yang penting kita memutarnya dengan perlahan dan hati-hati. Sekian video kali ini. Jika kalian belum lihat video sebelumnya tentang komponen-komponen atau bagian-bagian dari avometer analog, linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Di video selanjutnya, saya akan mencoba membagikan bagaimana cara mengukur tegangan AC menggunakan avometer analog.